tapi tidak menghalangi saya Kak Rose untuk siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky. Ya, ini boleh nggak volume gejrengnya agak dinaikkan gitu biar lebih semangat, ya kan Mas Vicky, setuju ya? Nah, hujan di luar juga nggak jadi agak kedengeran musiknya. Tapi sudah hadir beberapa bintang tamu kita hari ini yang hadir untuk berbagi ceritanya. Sebelumnya kita ke pojokan untuk membahas dan meng-highlight apa sih yang mau kita bahas hari ini. Ya, hal-hal yang banyak sekali menuai komentar-komentar netizen juga untuk hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada apa yang kita highlight hari ini adalah ini seru sih, kenapa tiba-tiba jadi saling berbalas komentar ya di sosial media. Ada Andrew Andika dan Reva Naria gitu ya. Andrew Andika itu suaminya Tengku Dewi. Udah cerai belum sih? Belum. Dalam proses cerai tapi. Kalau Reva Naria itu adalah mantan suaminya Feby Marcelia. Oke ya, sudah bercerai itu kan. Nah, apa sih sebab muasalnya? Ini Andrew suatu hari posting, ya dia posting. Terus captionnya, dia lagi termenung gitu, set. Captionnya adalah, with time the pain eases, the body recovers, and the mind figures out new ways to go on. Oke, terjemahannya adalah, dengan waktu rasa sakit itu menjadi lebih ringan, badan itu kembali pulih, dan pikiran bisa mencari tahu bagaimana caranya untuk terus melanjutkan hidup. Gitulah kurang lebih ya terjemahan bebas merdekanya. Terus tiba-tiba dikomentarin sama Reva Naria, halah gitu, terus ketawa. Halah gitu kali ya, mungkin gitu kali intonasinya ya. Terus kayaknya dijawab sama Andrew tapi udah dihapus. Andrew jawabannya apa sih? Apaan sih gitu kan? Tapi udah dihapus, cuman udah keburu di capture sama Revan, terus malah ditanggepin lagi lewat video gitu. Coba kita lihat tanggapannya dari Revan, apalagi ada kan apa sih gitu kan? Kayaknya agak emosi juga jawabnya si Andrew Andika, terus dikomen sama, mana ada videonya? Oh, oke. Terus bahkan si siapa namanya Andrew Andika menuding Revan ini pansos aja gitu ya. Lihat. Nih, gua nggak ada masalah sama lu. Urus rumah tangga lu juga nggak. Gimana? Bacanya gimana sih? Gue nggak ada masalah sama lu. Urus rumah tangga lu juga enggak. Cari pansos lu sama gua. Haha, lu jual gue beli katanya. Terus dijawab sama Revan. Pansos? Ngapain? Kan ngajak olahraga lo. Siap tuan, mau kapan tuan katanya. Oh, mungkinnya kan ngajak olahraga kali maksudnya. Bener dia ngajak olahraga, mungkin janjian nggak jadi-jadi gitu kali ya. Makanya kalau komunikasi jangan sepotong-sepotong ya kan, yang komplit gitu loh ya. Coba ini ada videonya Revan Ria, komen balasannya Andrew itu kayak apa sih? Iya, mungkin mereka berdua lagi saling menghibur kan, iya kan? Karena mantan pasangan masing-masing itu juga lagi kompak-kompaknya juga. Mungkin kajian bareng juga ya kemarin. Oh, TikTokan bareng juga gitu. Ya mungkin ya begitulah. Coba kita lihat ya keakrabannya Tengku Dewi dan Feby Marcelia seperti apa. Ini salah satunya lunch and deep talk. Kira-kira ngobrolin apa, hayo? Deep talk. Deep talk tuh kayak apa gitu? Pasti saling curhat ya. Harusnya ada aku ya di situ ya. Yang berikutnya. Cewek-cewek Arab ya, Arab maklum katanya gitu. Ini kan lagi pakai gamis hitam. Komentar netizen coba kita baca bunyinya ya. Sama-sama duda baru, gue sih jelas milih Revan lah. Apaan sih gitu ya, gitu. Ini memihak Revan. Berikutnya, sudah ndak usah berantem, lebih baik introspeksi diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, aku setuju ya kan. Oke, yang berikutnya, mantan bininya pada temenan. Ini kenapa ribut-ribut? Yang berikutnya, komentarnya, sama-sama duda baru, gue sih jelas milih Revan lah. Apaan tuh? Ya ini mah lagi bikin polling apa, kenapa pada milih? Lah, para duda baru pada kenapa dah, kata gitu. Yang berikutnya, emang si Andrew Andika udah putusan? Kalau udah belum ya? Belum. Jadi yang satu emang duda, yang satu on the way. Iya, udah masuk proses. Yang berikutnya, settingan katanya gitu. Yang berikutnya, nggak ada. Minimal Revan setia loh, kalau Andrew sukanya sama titik-titik gitu. Ups, katanya gitu. Revan juga lagi jahil banget sih ya. Kayaknya dia lagi pengen komen deh. Nah, ngomong-ngomong soal setia tak setia, ya kan? Ini ada yang, aku nggak tahu deh ini masalah setia atau enggak sih sebenarnya gitu kan. Berkaitan dengan kemarin kabar bahwa siapa namanya Nisa Sabian sudah resmi menikah dengan Ayus gitu. Setelah di tahun 2019 sempat ada ribut-ribut diduga berdua ini
ini selingkuh gitu ya. Ini viral lagi nih curhatannya Riri Virus, ini mantan istrinya Ayus. Dia di sebuah kajian tuh dia bertanya, aku nggak tahu ini pertanyaan ini ada kaitannya sama kehidupan dia yang tersorot publik atau hal lainnya. Dia bertanya soal bagaimana caranya memaafkan orang yang udah nyakitin kita, ya kan? Mulut sih bilang, iya aku sudah maafkan, nggak apa-apa. Tapi hati kan beda urusannya, ya kan? Gitu. Sedetilnya seperti ini kita lihat. Agak susah ya, kan itu bapaknya, itu dia keselnya sama bapaknya anak-anaknya bukan sih? Nggak tahu. Tapi kayak kalau dari aku ya, aku tuh belajar gini loh, kalau emang kesel tuh harus diomongin emang. Tapi dengan cara yang baik aja gitu ya. Gini misalnya, kamu itu ya, kelakuan kamu itu ya, bikin aku tuh kesel, tahu nggak sih? Kamu jahat, ada sih kayak gitu ya kan? Kamu jahat, tahu nggak sih kamu jahat? Aku berusaha memaafkan walaupun aku sih sebenarnya masih kesel ya. Itu sih harus jujur aja gitu ya. Jangan gitulah. Kalau aku gitu kayaknya sih. Tapi aku mudah-mudahan nggak ada yang nyakitin aku ya. Komentar netizen coba kita bacain gitu. Gak usah dimaafin. Wah, netizen lebih cadas ya. Gak usah dimaafin Mbak Riri. Yang berikutnya, tunggu karmanya aja. Yang berikutnya, Nisa Sabian, semoga kau lihat ini katanya gitu. Yang berikutnya, apa sih? Gak ada. Oh ya, walaupun aku selalu mengingat-ingat sih ya, katanya gini kan, kalau orang kesel, sebel, benci itu ibaratnya makan racun tapi berharap orang lain yang celaka. Jadi emang rasa benci, marah yang disimpan itu menyakiti diri sendiri. Jadi daripada disimpan, keluarin aja. Oh salah. Bercanda. Empas aja, lepaskan ya. Nah, tapi kalau yang berikut ini, kalau kasus belum selesai-selesai memang kayaknya agak susah ya untuk bisa lebih tenang hatinya. Ini adalah kasus mengenai perjuangan seorang ibu mendapatkan kepastian status untuk anaknya. Begitu ya. Ada Weni Aryani dan didampingi oleh kuasa hukumnya Bang Rusdianto. Ini berkaitan dengan sosok anak yang meminta kepastian tentang sosok ayahnya, yaitu yang kemarin sempat di MA diputus ya, yaitu Rizky Aditya. Kayak apa sih sekarang ini kelanjutannya? Belum tes DNA juga atau udah? Kita lihat profilnya berikutnya. Weni Aryani, pengusaha kelahiran 1981 ini menggugat Rizky Aditya atas perbuatan melawan hukum terkait pengakuan anak pada Juni 2021 dan melaporkan atas dugaan penelantaran anak pada Agustus 2021 ke Polres Jakarta Selatan. Namun gugatannya ditolak pada Februari 2022 dan laporannya SP3 hingga Weni mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Tangerang. Hasil banding pada Mei 2022 memutuskan bahwa Rizky adalah ayah biologis dari putri yang dilahirkan Weni pada 2013. Rizky yang kasasinya ditolak Mahkamah Agung pada Juni 2023 ini merasa sanksi dengan hasil putusan banding karena tidak didasari bukti ilmiah yaitu tes DNA. Sebelumnya, Weni sudah meminta untuk tes DNA namun tidak digubris dan Rizky baru meminta tes DNA setelah hasil banding keluar. 7 November kemarin, Rizky didampingi Citra Kirana menghadiri gelar perkara terkait dugaan penelantaran anak dan mengaku siap tes DNA, namun Weni tidak hadir karena sakit. Bagaimana kelanjutan kasus yang dihadapi Weni Aryani? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Weni dan juga Bang Rusdianto. Ini adalah kuasa hukumnya, begitu ya. Ini ada kasus yang sudah berjalan dari tahun 2021, ya, begitu ya. Dan ini sekarang di tahap kasasi. Ada artikelnya, Rizky Aditya dan Weni sepakat lakukan tes DNA. Ini artikelnya. Tapi kita mau tanya, ini karena masalah hukum agak teknis, kita juga bingung. Ini sempat udah putusan pengadilan, kemudian banding, sudah ada putusan MA-nya, kemudian ada kasasi juga gitu ya. Terakhir kalau nggak salah di MA kan bunyi putusannya nih ya, agak awal hukum. Tapi bisa dibaca. Ribet, kan? Bisa dibaca tapi ya mana? Udah dikirim belum sih? Nggak mau, aku mau baca putusan MA-nya apa? Putusan MA-nya kan semua memutuskan bahwa Rizky Aditya adalah ayah. Sepanjang dibuktikan kebalikannya. Sebenarnya itu udah itu artinya apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu udah diputus dari Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi bahwa yang Mbak sebutkan tadi itu, bahwa Rizky Aditya adalah ayahnya. Aditya itu dinyatakan sebagai ayah biologis dari seorang anak yang bernama Keke sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Artinya dalam bahasa yang kita pahami, masyarakat awam itu apa? Dalam perjalanan kasus itu, Dek Rizky itu kan sering
menghindari untuk dilakukan Tes tes DNA. DNA. Ini cerita sejarah Iya, ya. iya. Baik dari sebelum sidang, dalam persidangan, setelah sidang diputus, di PN itu kan dia sempat menang. Iya. Yang menyatakan bahwa saya tidak dapat membuktikan. Lalu saya banding. Saya sampaikan waktu itu di pengadilan tinggi, kalau dia menolak, dia juga harus membuktikan. Jangan kami aja yang ngajukan, harus buktikan. Kalau dia nolak, dia harus buktikan. Bahwa dia bukan ayah biologisnya. Hakim pada waktu itu menggunakan yang namanya pembuktian secara persangkaan. Nah, persangkaan itu gini. Ketika seseorang diminta untuk tes DNA, yang mana itu dia bisa melepaskan dari kewajiban hukum, dan dia tidak cenderung mau, maka dapat dipersangkakan bahwa itu adalah anaknya dia. Gitu Jadi loh. dengan bahasa awamnya adalah berarti itu anakmu, kecuali kamu bisa buktikan kalau bukan. Iya, sebenarnya buktikan sebaliknya itu secara tersirat diminta oleh hakim, lu tes DNA. Jadi apa masalahnya, ini sudah setahun loh dari sejak putusannya pengadilan tinggi ya kan? Lebih bahkan. Lebih. Nah, itu kenapa? Dia banding, dikuatkan lagi sama kasasi. Clear ya? Udah inkrah itu. Kemarin saya mau eksekusi. Oh, eksekusinya ngapain? Hasil dari MA. Oh, hasil Kan, dari kan ada laporan di polisi juga. tentang ini ya, penelantaran anak. Yes, Oke. itu kan masih gantung, Iya. nunggu putusan kasasi. Iya. Putusan kasasi kan sudah. Kemarin tak bawa lagi ke Eksekusi. situ. Pak polisi ini ada putusan baru yang bisa untuk Melanjutkan nih kasus apa penelantaran anak, dugaan penelantaran anak ya, gitu kan. jadi kan dipertemukan. Nah, dicapailah kesepakatan pada waktu itu. Udah, kita nggak usah ngomong yang lalu-lalu ya. Iya, sepakatannya apa waktu itu? Yang di polisi. Iya. Sepakat melakukan tes DNA secara mandiri. Mandiri artinya boleh bebas pilih mau di mana gitu. Nah, saya setelah pertemuan dari Pak polisi itu, saya ketemu nih sama lawyernya si Dek Rizky. Sama ketemu sama siapa aja? Lawyer ketemu lawyer aja atau ada Rizky Nggak, juga? ada Dek Rizky, ada Dek Ciki, ada Bu Ana. Bu Ana, itu lawyernya. Ya, saya baru pertama kali tuh ketemu Bu Ana. Rizky. Kalau Oh, Bu Ana ketemu udah Rizky. sering lah kan di sidang. Dek Weni ada nggak Dek Weni waktu itu? Dek Weni nggak ada Kenapa? DW ini menyerahkan sepenuhnya kepada pihak lawyer. pada saat itu. Iya. Kenapa sih Dek Weni nggak ada waktu itu? Enggak. Emang nggak pengen ketemu atau emang tadinya emang lawyer antar lawyer aja sebetulnya awal? Tanya ke dia langsung, Bu. Saya nanti salah Ya, ngobrol. pada intinya kalau aku sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Oke. lawyer lah. Oke, gitu pada ya. pertemuan itu apa yang terjadi? Nah, jadi pertemuan itu saya berikan dulu klausul ke lawyernya, Bu. Yang omongan tahun sebelum saya ngobrol sama Ibu ini saya nggak pakai ya, Bu. Oke, jadi ini Karena- baru ya, fresh. Karena sebelumnya itu kan dia sempat ngobrol sama Bang Bu Mas Weni, sama Pak Ferry itu kan Iya. yang muncul tes DNA, mundur Iya. lagi, maju, mundur Yang- lagi. Zaman dulu kala. Oh, yang ya. sebelumnya. Ya. Sebelum Yang ada putusan MA. miss-miss, Ya. ada komunikasi yang kurang Kurang dan pas lah. kurang pas lah. Gitu. Oh, oke. Ya. Akhirnya sekarang Bang Rusdi maju ya, menurut cerita Bang Rusdi Ya. bahwa oke ini chapter baru, yang Ini- dipegang adalah ya. omongan saya gitu ya Bang? Secara officially komunikasi yang bisa dipakai itu dari saya, Bu. Iya. Ya. Saya bilang gitu. Nah, kan Ibu bersedia nih untuk tes DNA. Nanti saya ngomong teknis lah. Nah, beberapa hari kemudian itu saya sempat ngobrol di kantornya. Di kantornya, saya sampaikan juga ini kita harus Tes. melihat juga. Ini kan kasus kita ini sudah terpublish, banyak Iya. netizen gitu ya. Jadi intinya Intinya itu dia menyerahkan kepada saya untuk memilih rumah sakit yang dikehendaki untuk tes DNA. Satu, dah, satu. Kedua, saya cek. Kan saya pernah melakukan 2 kali tes DNA. 2 kasus. Dulu kasusnya Bu Macica Mukhtar. Satu lagi kasus Agatot, tapi di Lombok oke. waktu itu. Jadi saya paham lah ya teknisnya. Nah, saya minta waktu itu saya punya staf ke Rumah Sakit Cipto karena Bu Macica pada waktu itu di Di Rumah situ. Sakit Cipto. Nah, ternyata sejak tahun 2022 itu Rumah Sakit Cipto itu sudah tidak menerima Oke. untuk tes DNA
Seperti itu. Mandiri. Semuanya sudah dilimpahkan ke Puslap 4 Oke. Polri Oke. yang di Sentul. Oke. Nah, berarti di sana rencananya sudah dilakukan sampai mana ini? Sudahkah? Kemarin saya ke situ, saya baru pendahuluan. Ya walaupun saya tahu, tapi ya tetap harus saya tanyakan teknisnya kan. Siapa aja yang mau dites, si A, si B, dan si C. Bisa nggak kalau ditesnya itu tanpa harus ketemu? Nggak bisa dong. Bisa kali Maksudnya ya? jamnya aja, umpamanya bisa Bu mungkin ini ya. sama Kiki jam 1, nanti ini. Biar nggak, Kenapa sih? Emang kenapa sih kalau ketemu emang kenapa? Nggak ada ya, masalah. sepengalamanku, Iya. Kan ini untuk menimbulkan kan ini masalahnya adalah masalah trust bukan ya? Masalah trust, ya kan? sepengalamanku, masih banyak yang baperan. Nanti marah-marah, ribut gitu loh. Jadi nggak selesai-selesai gitu. Menghindari aja lah. Ini kan pasti nanti ada berbagai macam orang di situ. Jadi nanti Ya. Bu ini sama Keke umpamanya gitu jam 1, jam 2, nanti si Rizky jam 3. Nanti sampelnya dikumpulin di Oke. Oh ya. Oke. gitu deh. Baik, Oke. Oke. Jadi aku ikut dites juga gitu. Nah, iya dong, Iya. harus dong. Iya dong. Nggak, tadinya kan 2, aku pikir kan 2 gitu ya, anak dengan ayah, ternyata ibunya juga. Ibu juga. Ibu juga. Ibu juga. Sekalian lah. Iya betul. Ya. Siapa yang tahu dia pernah melahirkan Keke? Oh biar sakit sih. biar pasti aja Iya, gitu kan, iya. biar pasti. Tapi ini kan ada kemungkinan juga namanya juga mandiri. Ya ada satu kesini kan ada misalnya kalau di Indonesia di RSCM nggak bisa, di Singapura kan katanya aku tahu bisa juga gitu. Betul. Itu ada opsi itu terbuka kan? Kemarin Second itu option mungkin Ya ya. second option. kemarin saya tanya perlu berapa rumah sakit. Saya pikir kemarin itu siapa tahu dia memberikan 2 rumah sakit. Jadi berjalan paralel. Oh dia tuh siapa? Pihak dari Rizky. Jadi Oke. pihak dari Rizky, gue pengennya di rumah sakit ini nih. Oke. Oh, saya pengennya di rumah sakit ini nih. Oke. Lakukan 2-2. Nanti kan keluar hasil 2. Iya iya betul. Tapi ternyata dia nggak mau seperti itu. Dia mengatakan udah cukup 1 aja lah. Artinya begini, pembicaraan kemarin tuh sebenarnya antara aku, Rizky, Ciki, dan itu udah teduh sih sebenarnya. Sudah tidak sepanas yang dulu mungkin ya. Iya, udah teduh. Udah apa ya? Ya gimana ngomong? Udah teduh gitu. Jadi Oke. jadi ya mudah-mudahan teduh terus. Oh iya berharapnya apa yang penting. Jadi kemarin tuh kenapa nggak tes DNA toh? Kapan? Apa dari pihak sana nggak Dulu. jelasin? Kenapa sih nggak? Itu kenapa sih? Ya kan masih saling adu gengsi. Oh gitu. Oke kita lihat deh ya. Kita pernah wawancara di 18 Juli 8 Juli 2023 berarti tahun lalu. Ini kita wawancara kuasa hukumnya Rizky Aditya. Pada saat itu kita tanya sih ada apa sih ini sebenarnya, kenapa kok lama gitu tes DNA. Kalau ini yang tahun 2023 ya Bu Ana dari sudut pandang dia seperti ini, kita lihat yang berikut. Enggak, kami nggak pernah ini, nggak pernah ibu nggak pernah mau katanya mau diam-diam segala macam. Saya bilang diam-diam dari mana lawang? Nih ya, saya kasih tahu sama pemirsa. Ini anak di bawah umur. Siapa yang paling bertanggung jawab? Ibunya. Pasti izin ibunya dong. Izin ibunya yang mengantarkan, ibunya yang tanda tangan dokumen persetujuan. Bagaimana mungkin ini dilakukan secara diam-diam? Oke. Nggak mungkin dong. Jadi Ya kan? ini jadi dari pihak Rizky Aditya sendiri tidak mengerti kenapa kemudian muncul ada keinginan, ada berita bahwa ada keinginan dari pihak Rizky Aditya untuk melakukan tes DNA secara diam-diam. Sempat terjadi simpang siur seperti itu Iya. dan sisi ini gimana? Pada saat itu ya, Kayak sebelum terakhir Iya. harus Nah diketahui itulah saya nggak kenapa. mau terjadi lagi yang kayak gitu. Oh. Ya tapi silakan. Ya kalau kita nggak bicara bagaimana dulu dan kemarin gitu, kita bicaranya sekarang dan ke depan. Karena bagaimanapun saya sebagai seorang ibu melakukan ini hanya untuk kepentingan anak kok. Oke. Dan saya sampai detik ini masih sangat percaya kepada tim lawyer saya percayakan penuh bagaimana anak saya mempunyai apa ya, Status yang jelas. Identitas. status kedepannya yang jelas, identitasnya yang jelas. Saya percaya kok, memang perbuatan orang tuanya salah, tapi anak ini tidak salah. Oke. Itu aja, tujuannya hanya Keke aja. Oke. Sebagai ibu yang sudah berjuang dari sekian lama Ya. gitu ya, apa sih sebetulnya yang masih menjadi kekhawatiran? Ini kan hal yang wajar ya, masih khawatir walaupun ini proses hukum. Ya. Tetapi karena perjalanannya ini cukup panjang, pasti ada hal-hal yang nggak pengen dah itu sampai terjadi. Ya. Apa sih yang menjadi kekhawatirannya? Aku tidak ingin ada keributan sebetulnya di media atau bagaimanapun. Tapi yang saya harapkan saja ya Mbak Feni, bahwa ada titik temu yang baik dari hasil tes DNA ini. Itu baik bukan hanya untuk pihak saya, tapi diterima baik dengan pihak dari Rizky dan pengacaranya terutama, maupun pasangannya gitu. Jadi apapun hasilnya,
itu bisa diterima dengan baik semua pihak, itu aja. Hasilnya Jadi- seperti apa? Kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang Weni bayangkan, Saya apakah tidak Weni- pernah berpikir ada yang menanyakan apa tidak sesuai, enggak. Jangan jangan mengarahkan saya ke pertanyaan tidak, karena saya ibunya. Saya tahu persis bapaknya siapa. Dan saya percaya hasil DNA ini akan tegak lurus karena apa? Keke tidak ada salah di sini. Insya Allah Keke pasti dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Hanya perbuatan orang tuanya yang salah, saya akuin. Tapi anak saya nggak punya salah, jadi pasti Allah kasih yang terbaik buat Keke dengan perlindungan dari om-om lawyernya. Jangan diulangi. Nangis aku loh. Jangan diulangi. Enggak. Jadi ulangi apa nih? Ah, ya kan anak nggak pernah salah. Iya, anak nggak Orang pernah tuanya salah. yang salah. Walaupun salah itu kan, lalai itu kan bagian dari diri manusia, tapi Iya. jangan gampang disengajain. Bang Rusdi sendiri mungkin ya, tadi kan belajar bahwa tidak ingin ada keributan. Iya. Sepengetahuan ya Bang Rusdi, memang ada hal-hal yang perlu distrategikan supaya ketemu titik temu, supaya nggak seperti kemarin itu. Kalau dari Bang Rusdi sendiri, kenapa sih kemarin itu tiba-tiba muncul aja apa sih pemberitaan, ada DNA diam-diam, sehingga kayak jadi miskomunikasi gitu di tengah-tengah. Apa karena nggak pernah ketemu secara langsung atau gimana? Begini Mbak, di pembicaraan yang sebelumnya itu terus terang saya nggak involve. Iya. Saya nggak pernah hadir di pembicaraan itu karena memang waktu itu saya pikir itu kan hanya pembicaraan yang sederhana, ya, yang nggak mempunyai implikasi apapun. Namun ternyata ya saya nggak tahu ya, kadang-kadang netizen ini kan gampang menggoreng sesuatu ya. Orang yang pengen berhati lembut gara-gara digoreng sana, digoreng sini, jadinya hilang tujuan lagi. Gitu loh. Sering terjadi gitulah. Ini netizen apa pemberitaan nih? Netizen? Netizen kita netizen Indonesia ini, Heeh. Mbak. Enggak, soalnya kan netizen berkomentar berdasarkan pemberitaan. Pemberitaan kan juga muncul berdasarkan hasil Ya, pemberitaan wawancara itu kan ya. macam-macam, Mbak. Nggak semua pemberitaan itu kan mainstream kan. Ada Iya. yang pemberitaan itu Oh. caplok sana, caplok sini jadi film baru dia. Oke, baik. Dari pihak Pak Rusdi kan sudah berpengalaman nih ya. Ini kan tadi kembali harapan dari pihak Weni sebagai kliennya sudah tahu gitu ya. Mungkin dari pihak Reski juga ya ada gitu. Tapi kan mungkin dari pihak Weni mungkin juga bertanya-tanya mungkin dalam hati ya. Kalau memang semudah itu gitu, kalau memang ada itikat baik, kenapa sih ada penundaannya sekian lama? Bahkan sempat tidak mengakui gitu sehingga putusan pengadilannya di awal Ya. berbunyi seperti Ya, itu. ya. Sehingga kan wajar ada kekhawatiran. Iya. Kekhawatiran tentang proses ini bisa menjamin status yang Iya. betul tidak Iya. gitu. Jadi sebenarnya klien saya itu adalah Keke. Iya. Karena Keke belum cakap hukum, maka diwakili oleh Ibunya. ibunya. Sebenarnya kepentingan saya di situ adalah sejauh mana kepentingan si Keke satu. Nah, kepentingan Keke ini juga kita harus lindungi, jangan dia terlalu di expose ya. Iya, di-expose. Nah, lalu yang kedua juga banyak kadang-kadang dari yang semacam perkara kayak gini nih, mereka tidak menyangka bahwa pertama kasus ini sangat-sangat mengandung yang namanya moral hazard. Ya, Maksudnya? iya, jadi kasus anak yang begini menelantarkan anak, masyarakat tuh kayak semacam ada sesuatu hukuman moral lah gitu ya. Terus yang kedua, mereka nggak memahami bahwa yang namanya perkara itu harus diselesaikan. Banyak yang berpandangan tuh, ya kalau bisa diselesaikan besok, kenapa sekarang? Kalau bisa bulan depan, kenapa? Iya, kaitannya apa ini? Ya, kaitannya maksudnya itu mereka cenderung memperlama dulu. Mereka tuh siapa? Dalam kasus yang sering saya alami ini, Mbak, khusus anak luar, ya laki-laki berarti. Oke, pihak laki-laki yang Ya, memperlama. laki-laki. Iya memperlama. Kenapa? Ya namanya juga usaha supaya yang perempuannya capean. Oh. Iya kan? Iya. Bayangkan suatu perkara hukum ya secara teori yang bisa melakukan begini-begini nih hanya dua relasi, Mbak. Relasi kekuasaan, relasi uang. Tipikal dua macam yang seperti itulah yang sepengalaman saya bisa
Iya. Makanya pelakunya itu pasti macam-macam, anggota DPRD, gubernur, terus apa? Saya hampir ke seluruh Indonesia loh. Kasus-kasus yang mirip Iya, seperti ini. nggak yang di Lubuk Linggau, Oke. di Oke. Iya. Bagi sekali lagi bahwa ini penekanannya ya. Di sini kita belajar banyak begitu ya. Satu memang seperti orang dewasa yang bertanggung jawab mengakui bahwa ini memang kesalahan dua orang dewasa begitu ya. Yang menjadi korbannya adalah anak-anak, yang menjadi kliennya adalah anak-anak. Anak-anak ini yang harus kita lindungi dari apa? Dari ego orang dewasa. Betul ya? Ego orang dewasa yang kalau memang bukan, kenapa sih mesti lama? Tapi kita harapkan bisa cepat selesai. Sudah hampir selesai. Sekaligus sudah hampir selesai ya. Sudah tes DNA memang. tinggal prosedural ya, tinggal masukin nama dan membayarnya Oke. aja. Dan itu bisa dilakukan di 2 rumah sakit juga bisa ya? Bisa, tapi kita putuskan 1 rumah sakit Pak. Dan- Jadi lebih gampang. Wah, Yakin? ya. Dulu kan saya bilang semoga hasilnya terang benderang gitu kan. Oke. Kayak pasti dilindungi oleh Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita akan ngobrol lagi. Oh, udah nih. Baik, ini terima kasih sudah hadir. Bang Rusdi terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih sama-sama Ibu. Mbak. Semoga dilindungi, diberkati karena ini saya setuju ya. Semua orang Indonesia, semua ibu-ibu, bapak-bapak semuanya setuju bahwa untuk anak kita berdoa yang terbaik.